bicara soal siapa yang memaksa, siapa yang dipaksa, ada pernyataan mantan Wapres Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang menyinggung soal bahayanya politik penjara serta pemilu sayang anak yang bikin rumit. Saya kutip ucapan Pak JK dari podcast Info A1 Kumparan. Kan semua yang berperan itu anak daripada Presiden, Ibu Mega. Mula-mula usulkan Puan. Tapi saya apresiasi Bu Mega, begitu dia tahu sulit, ia ubah. Pak SBY dorong juga. Pantas saja kita sayang anak kan, Pak Jokowi juga anaknya maju. Ini pemilu sayang anak. Cuma sayangnya presiden cuma satu, jadi sulit rebutan. Ada sekarang politik ancaman yang ujungnya penjara, hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Pak Hamid kan juga orang dekatnya Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK ini untuk menggambarkan situasi, kondisi politik saat ini kah? Ya sangat sederhana memahaminya kan. Itu tadi. Kok tiba-tiba U-turn 360 derajat Golkar, berarti ada sesuatu kan yang terjadi. Lalu kita pun berandai-andai. Jangan-jangan karena ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto, berkaitan dengan masalah yang pernah kita diributkan kan. Itu masalah impor, impor minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan. Itu satu. Ini dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Ya. Yang kedua, masalah sayang anak. Kan real, Pak SBY mau, Ibu Mega juga mau kan. Terus Pak Jokowi mau. Yang jadi kan anaknya Pak Jokowi kan. Kenapa? The only person who has a power sekarang adalah Pak Jokowi. Karena itu anaknya lebih beruntung daripada yang lain. Itu penjelasannya sederhana sekali memahaminya ini, logikanya ini. Itu berupa keprihatinan? Buat saya sangat. Kenapa saya prihatin? Begini, dalam proses dalam demokrasi itu adalah peluang ibaratnya pintu masuk bagi siapapun. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan? Konteks itulah saya prihatin, menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas, tidak ada proses yang panjang. Sementara ada orang yang puluhan tahun bergumul di partai politik, puluhan tahun bergumul dengan kehidupan sosial, tiba-tiba hilang. Dan ada orang yang maju. Politik adalah investasi sosial. Investasi sosial. Kalau Anda tidak punya investasi sosial, tiba-tiba Anda naik, berarti kenaikan Anda itu karena ada kekuasaan yang mengatur Anda kan. Karena politik itu kan proses. Proses. Ada sesuatu yang Anda lakukan dulu sehingga Anda memiliki jejak. Dan jejak itulah yang dinilai oleh masyarakat. Nah, kalau gitu kita kembali ke tulisan apa yang disampaikan Pak JK, bahwa ada politik ancaman yang ujungnya penjara. Siapa yang mengancam, siapa yang diancam? Ya, begini, saya dengar juga, dulu kan 3 calon ini, ya masing-masing mengiming-imingi Parawangsa. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ya. Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar masing-masing. Samar-samar saya dengar, sayup-sayup saya dengar, Ibu Hovifah tidak bersedia. Karena katanya, quote and quote, itu ada keinginan dari atas yang tidak menghendaki beliau maju. Nah tentu Anda tanya saya, keinginan siapa? Kalau beliau ini adalah gubernur, ya berarti orang yang lebih atas daripada gubernur kan? Kita tidak tahu apakah itu menteri, apakah itu bosnya menteri. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu alam susah saya jawab. Ya, yang pasti semua ini akan terjawab ketika rejim Pak Jokowi sudah berhenti nanti. Semua yang kita diskusikan secara tersamar
semua yang kita diskusikan ini dengan bahasa-bahasa samar-samar itu akan terungkap. Sekarang belum. Karena Ya, karena orang pertama takut, khawatir ada yang tersinggung. Karena implikasinya boleh banyak ini. Macam-macam. Jadi lebih orang diam, tapi kebenaran itu akan diungkap nanti. Saya kasih contoh. Apa bedanya Pak Harto kan? Ketika berkuasa kan? Anda belum lahir mungkin waktu itu. Sama orang tepuk tangan kan? Begitu jatuh, satu persatu muncul ini cerita-cerita seperti ini kan? Itu yang saya khawatirkan. jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi.